Ngeri, GCC Garuda Indonesia siap dukung perjuangan timnas hadapi Arab Saudi. WNI di Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait bersatu. Bahagianya Martin Paes ikuti latihan perdana di bawah arahan Sinteyong ingin bantu timnas Indonesia berjaya. Dan yang terakhir, Sinteyong tekankan hal ini kepada pemain timnas Indonesia saat tak diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, perjuangan timnas Indonesia saat bersua Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September 2024 pada pukul 1 dini hari dipastikan banjir dukungan. Pasalnya WNI yang akan hadir langsung di King Abdullah Sports City bakal sangat ramai. Bukan cuma WNI di Arab Saudi tapi juga dari negara lainnya. Di antaranya GCC Garuda Indonesia. Nah, GCC merupakan kepanjangan dari Gulf Cooperation Council atau perkumpulan supporter timnas Indonesia di Timur Tengah, yaitu dari Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, sampai dengan Kuwait. Dadan Juarsa selaku koordinator Garuda Qatar menceritakan puluhan WNI dari negara tuan rumah Piala Dunia 2022 bakal terbang langsung ke Arab Saudi untuk mendukung aksi anak asuh dari Sinteyong. Puluhan WNI di Qatar akan datang langsung ke Arab Saudi untuk mendukung aksi timnas Indonesia. Tadinya mau konvoi lewat darat, tapi ke Jeddah terlalu jauh, harus menempuh perjalanan 15 jam. Akhirnya kita menggunakan pesawat. Penjualan tiket untuk blok supporter timnas Indonesia juga sudah sold out, kata Dadan Juarsa, sambil mengatakan harga tiket hanya sekitar Rp65.000 saja. Menurut Dadan Juarsa, untuk WNI di Qatar yang tidak hadir langsung ke Arab Saudi tidak perlu khawatir, karena di Doha sendiri akan diadakan nonton bareng alias nobar. Nanti kita juga ada event nobar laga timnas Indonesia versus Arab Saudi juga di Doha. Dan itu akan dihadiri langsung oleh Pak Dubes, kata Dadan. Dan masih menurut Dadan, 250 WNI yang bakal hadir di nobar timnas Indonesia di Doha. Kita itu maksimal 250, sekarang yang waiting list juga sudah banyak juga, ungkapnya. Ya, informasi yang didapat dari bola.com, nobar juga akan dilakukan di Wisma Duta Besar Bahrain untuk WNI yang tidak hadir ke Arab Saudi. Saya pribadi tidak hadir langsung ke Arab Saudi, tapi WNI di Bahrain akan nobar pertandingan di Wisma Duta Besar Bahrain, kata Bodi Fernandes yang akrab disapa dengan Bondes, WNI yang menetap di Bahrain. Dia mengatakan sekitar 150-an WNI di Bahrain bakal datang ketika nobar karena kan acaranya di Wisma Duta Besar, jadi kapasitasnya terbatas, ungkapnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Martin Paes mengungkapkan rasa bahagianya saat pertama kali mengikuti latihan perdana timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki agenda penting dalam waktu dekat ini. Mereka akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran kali ini, tim besutan Sinteyong masuk ke dalam grup C. Tim Merah Putih akan bertarung melawan para raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan langsung akan menghadapi tantangan berat pada dua laga perdana grup C untuk periode September ini. Pada laga perdana, skuad Garuda dihadapkan dengan lawan sekaliber timnas Arab Saudi. Laga ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada Kamis 5 September pukul 1 dini hari. Dan berselang 5 hari kemudian, tepatnya Selasa 10 September, Sandy Wells dan kawan-kawan akan menjamu timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, kini tim besutan Sinteyong ini ketambahan satu amunisi baru, yaitu kiper milik FC Dallas, Martin Paes, juga sudah resmi bergabung dalam sesi latihan jelang dua laga penting tersebut. Untuk pertama kalinya, ia mengikuti sesi latihan yang dipimpin oleh sang arsitek asal Korea Selatan itu. Ia mengaku merasa bahagia bisa berdiri di tengah-tengah Tom Hay dan kawan-kawan saat ini. Baginya, bisa membela lambang Garuda di dada adalah suatu kehormatan terbesar. Nama saya Martin, saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya ya, kata Paes.
Ia sangat bersyukur bisa melewati segala rintangan untuk bisa berseragam merah putih. Mantan kiper FC Ultra ini juga mengungkapkan target ke depannya. Martin Paes berharap dia dapat berkontribusi banyak untuk timnas Indonesia. Harapan jangka panjangnya adalah membawa timnas Indonesia meraih banyak prestasi di panggung internasional. Dia sangat bersyukur dan berharap kita bisa mencapai hal-hal yang besar. Lebih lanjut, Paes sejatinya tidak perlu menunggu waktu lama untuk menjalani debut. Ia dipastikan sudah bisa bermain ketika skuad Garuda bersua dengan Sockers pada laga kedua mendatang. Paes tinggal menunggu keputusan dari Shin Tae-yong yang memutuskan apakah dia akan turun dalam pertandingan tersebut atau tidak. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menekankan bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk skuad Garuda untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bergabung dalam grup C ini, timnas Indonesia menjadi salah satu klub yang tidak diperhitungkan. Pasalnya, dalam grup ini, tim asuhan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya tim yang peringkatnya berada di bawah 90 ranking FIFA. Sementara timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-133. Selain masalah peringkat, 3 dari 5 calon lawan timnas Indonesia di grup C ini sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia. Untuk Jepang dan Australia tidak pernah absen tampil di Piala Dunia dalam 5 edisi terakhir, sedangkan untuk Arab Saudi dipastikan selalu tampil dalam 2 edisi terakhir. Ya, situasi ini pun membuat timnas Indonesia tidak masuk tim yang diperhitungkan, bahkan tidak sedikit media asing yang meragukan tim asuhan Shin Tae-yong bisa bersaing di putaran ketiga. Bahkan media Vietnam menilai nasib timnas Indonesia tidak akan berbeda dengan The Golden Star Warriors yang kesulitan bersaing di putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Nah, saat banyak mata yang meragukan timnas Indonesia dan tidak memperhitungkan tim merah putih, Shin Tae-yong justru menekankan kepada para pemain agar bisa membuktikan diri bahwa mereka bisa membuat lawan-lawan bakal kesulitan menghadapi mereka. Datang sebagai pendatang baru dan harus bersaing dari 18 tim terbaik di benua Asia ini, memang membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk bisa melangkah lebih jauh. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini menekankan bahwa ia telah memiliki pengalaman yang luar biasa saat tim asuhannya diremehkan dan tidak diperhitungkan. Kala itu Shin Tae-yong menukangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan saat itu tim asuhannya tidak diunggulkan. Namun, ia berhasil membuat Son Heung-min dan kawan-kawan tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara bertahan waktu itu yaitu Jerman. Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Maka dengan pengalaman berharga ini, Shin Tae-yong pun ingin menularkannya kepada para pemain timnas Indonesia. Apalagi perjuangan pertama tim Merah Putih di putaran ketiga ini bakal dimulai dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada Jumat 6 September dini hari. Ya, jelang memulai perjalanan ini, Shin Tae-yong mengatakan saat itu Son Heung-min dan kawan-kawan terus bekerja keras hingga akhirnya bisa mengalahkan tim juara bertahan. Menurut pelatih berusia 53 tahun ini, timnas Indonesia pun bisa mempelajari hal tersebut. Kerja keras dalam pertandingan ya. Waktu itu Korea Selatan bisa memenangkan pertandingan, sekarang pun Indonesia bisa, apalagi di kualifikasi Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Ya, saat tidak masuk perhitungan dan tidak diunggulkan, menurut Shin Tae-yong yang harus dilakukan timnas Indonesia, yakni mempelajari kelemahan dan kelebihan pemain lawan. Maka dengan menguasai kekurangan dan kelebihan ini, tentu saja para pemain dapat memberikan perlawanan ketika berhadapan. Para pemain Indonesia itu kan harus bisa mempelajari dan menyadari apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pemain lawan. Lalu apa yang diminta kami para staf pelatih, para pemain juga harus benar-benar bisa memahaminya, ucap Shin Tae-yong. Ya, dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan para pemain, tentu saja Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus memiliki fisik yang bagus. Mantan pelatih Songnam Ilhwa Chunma tersebut juga menekankan kepada tim asuhannya agar bekerja keras selama tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun, ia menekankan bahwa kerja keras saja tidaklah cukup. Akan tetapi, ia berharap para pemain bisa memiliki fisik, hati, dan misi yang bagus sebagai tim, sehingga diharapkan para pemain bisa menjalani pertandingan dengan baik di setiap laga. Karena itulah alih-alih pusing memikirkan menjadi tim yang tidak diunggulkan, ia menjaga motivasi para pemain agar bisa tampil semaksimal mungkin nantinya.
Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Shin Taeyong pun menargetkan timnas Indonesia bisa masuk peringkat 4 besar di grup C nantinya. Pasalnya, kalau masuk 4 besar, maka tim Merah Putih masih memiliki peluang untuk tampil di babak playoff untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itulah yang menekankan agar tim asuhannya bisa bekerja keras dengan diimbangi kecerdasan untuk bisa meladeni permainan dari lawan-lawannya. Jadi dengan bekerja keras saja sebenarnya nggak bisa meladeni tim-tim yang bagus itu secara maksimal ya. Selain itu hati, fisik ataupun fisik kami sebagai tim semuanya harus menjadi satu. Intinya harus bekerja keras maka akan bisa memenangkan pertandingan walaupun melawan tim-tim yang lebih baik. Pungkas Shin Taeyong.